Pernahkah kamu mendengar kata database? Mungkin kamu sudah sering melihatnya, terutama jika berhubungan dengan teknologi dan aplikasi sehari-hari. Tapi, apa sih sebenarnya database itu? Secara sederhana, database adalah tempat untuk menyimpan data secara terstruktur, sehingga data tersebut bisa diorganisasi dengan baik, mudah dicari, dan dikelola. Bisa dibilang, database itu seperti lemari arsip digital. Bayangkan kalau kamu punya banyak dokumen penting daripada menyimpannya secara acak, kamu pasti lebih suka menyusunnya berdasarkan kategori atau jenisnya, kan? Nah, database bekerja dengan cara yang sama. Misalnya, dalam sebuah toko online, informasi tentang pelanggan, produk, dan transaksi bisa disimpan dalam database. Ketika ada pembelian baru, sistem toko online akan menyimpan semua informasi itu dalam database dengan rapi. 1. Relational database. Jenis database yang paling banyak digunakan, seperti MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel bisa menyimpan data dalam baris dan kolom, mirip dengan Google Spreadsheet. 2. Non-relational database. Jenis database ini lebih fleksibel dalam penyimpanan data. Data tidak disimpan dalam tabel seperti pada DB relasional. Contoh dari database jenis ini adalah MongoDB dan Cassandra. DB NoSQL sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan pengolahan data yang lebih cepat. 3. Cloud database. Database yang dikelola dan disimpan di server cloud. Dengan cloud database, data dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Selain itu, cloud database menawarkan skalabilitas yang lebih baik, di mana kapasitas penyimpanan bisa diperbesar sesuai kebutuhan. Contoh layanan cloud database, 1. Google Cloud SQL, 2. Amazon RDS, 3. Microsoft Azure SQL Database. Penjelasan. Create database toko_online, membuat database dengan nama toko_online. Create table pelanggan, membuat tabel pelanggan dengan kolom-kolom yang sesuai seperti ID_pelanggan, nama, alamat, DLL. Auto_increment digunakan pada ID_pelanggan untuk otomatis menambahkan ID yang unik setiap kali data baru dimasukkan. 2. Menambahkan data. Penjelasan. Insert into pelanggan, menyisipkan data ke dalam tabel pelanggan. Values, menentukan nilai untuk kolom-kolom yang ada. Dalam hal ini, kita menambahkan 2 pelanggan. Mengambil data, React. Penjelasan. Select from pelanggan, mengambil semua data dari tabel pelanggan. Where kota, Jakarta, menyaring data pelanggan yang berasal dari kota Jakarta. Memperbarui data, update. Penjelasan. Update pelanggan, menunjukkan tabel yang akan diperbarui. Set, menentukan nilai baru untuk kolom yang ingin diubah. Where ID_pelanggan 1, menentukan pelanggan yang datanya ingin diubah, berdasarkan ID. Database adalah tulang punggung dari hampir semua aplikasi digital yang kita gunakan setiap hari. Tanpa database, akan sangat sulit untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Dengan mempelajari konsep dasar database, kita bisa lebih menghargai bagaimana teknologi ini membantu kehidupan kita berjalan lebih lancar dan terorganisir. Apakah kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang database? Dunia database sangat luas dan penuh dengan teknologi canggih yang bisa membawa banyak manfaat dalam berbagai bidang. Semoga penjelasan ini bisa membantumu memahami dasar-dasar tentang database dengan lebih mendalam.